Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema terkait strategi toleransi dalam Islam untuk seluruh umat manusia. Dan sebenarnya ini perbincangan yang begitu menarik karena akhir-akhir ini Islam dituduh sebagai agama yang intoleran, agama yang radikal, agama yang mengajarkan kekerasan dan seterusnya. Sebenarnya ini adalah keluar dari musuh-musuh Islam, terutama kaum liberal dan kaum Islamofobia. Sebenarnya dalam catatan sejarah maupun dalam prakteknya, Islam jauh dari tuduhan-tuduhan itu. Bahkan dasar yang digunakan dalam Islam untuk istilah sekarang itu toleransi itu lengkap. Dari Al-Quran ada, di As-Sunnah ada, bahkan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, dan juga dilanjutkan oleh para khalifah setelah Rasulullah SAW, yaitu para khulafaur rasyidin, juga para khalifah-khalifah setelahnya. Dan kalau kita lihat situ, bukan hanya sekedar konsep, tetapi sudah sampai kepada praktek bagaimana implementasi Islam mengajarkan toleransi. Dasar yang sangat tegas dan jelas, tidak mempersoalkan agama apapun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kafirun, yaitu terkait dengan kalimat yang sangat tegas, lakum dinukum waliyadin, bagi agamamu dan bagi kami agama kami. Jadi urusan ibadah, kami tidak akan menyembah kepada agama kalian, dan juga kalian tidak menyembah dengan cara ibadah, dan seterusnya. Jadi clear bahwa perintah Allah kepada kaum muslimin dan juga kepada seluruh umat manusia sebenarnya Islam diturunkan. Jadi ayat tadi itu menegaskan bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh umat manusia, bahwa cara bermasyarakat, cara berinteraksi sosial terkait dengan keimanan dan agama adalah tidak mempersoalkan agama apapun. Jadi bagimu agamamu, bagi kami agama. Jadi terkait dengan ibadah ini juga begitu. Di dalam Al-Quran jelas sekali konsep Islam terkait dengan toleransi kalau sekarang bahasanya. Tapi Islam 14 abad yang lalu sudah dengan tegas mengajarkan kita bahwa bagaimana cara hidup bermasyarakat dengan masyarakat yang plural, masyarakat yang beragam, masyarakat yang berbagai agama yang dimiliki. Bukan hanya dalam Al-Quran, Rasulullah SAW dalam suatu hadis menjelaskan, man azan zimyan faqad azani, berarti siapa saja yang menyakiti kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang hidup di dalam daulah Islam, berarti dia menyakiti Rasulullah SAW. Dan kalau menyakiti Rasulullah berarti juga menyakiti Allah. Jadi kita umat Islam itu sudah diatur dengan tegas bagaimana cara berperilaku dan memperlakukan masyarakat yang di luar Islam, termasuk kaum kafir dan kaum kafir muslimin. Sudah ada diatur semua. Sehingga menyakiti satu orang kafir muslimin itu sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Dan kalau menyakiti Rasulullah SAW itu sama dengan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau kita menyakiti satu orang kafir ini sama dengan menyakiti Allah. Luar biasa ajaran Islam. Ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa bagaimana Islam mengajarkan tentang toleransi, tentang memperlakukan umat lain maupun orang yang beragama di luar Islam. Nah, kafir zimmi itu adalah orang kafir yang hidup dan tunduk di bawah negeri, di bawah daulah Islam ketika menerapkan syariat Islam. Dan ini bukan hanya di Al-Quran diatur, di hadis disebutkan, tapi sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan di Madinah. Kita tahu negara Madinah adalah negara yang diatur dengan syariat Islam. Rasulullah SAW sebagai kepala negara,
Dan kalau kita lihat Madinah itu mayoritas bukan muslim, bahkan justru mayoritasnya non muslim. Umat muslimnya hanya minoritas di Madinah. Madinah adalah suatu kota yang bersinar di antara peradaban-peradaban lama yang buruk dan jahiliyah. Madinah muncul dengan bersinar karena diatur dengan syariat Islam. Dan kita lihat bagaimana kehidupan di Madinah. Begitu mayoritasnya penduduk Madinah yang bukan muslim tetapi bisa sepakat mengamalkan syariat Islam dan tunduk di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW yang diatur dengan syariat Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa temuan dalam satu Piagam Madinah, dalam salah satu pasalnya itu menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan di antara penduduk Madinah, maka keputusannya diserahkan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat bahwa aturan bisa hidup dengan tertib, aman, toleran kalau orang sekarang, kemudian madani kalau orang sekarang sosialnya itu begitu egaliter, itulah cerminan masyarakat Madinah yang kala itu diatur oleh syariat Islam dengan hukum Islam, dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rais Daulah, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Madinah yang menegakkan hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Dan setelah kehidupan di Madinah yang begitu damai dan muncullah peradaban yang begitu tinggi, Rasulullah SAW begitu hijrah di Madinah bukan membangun IKN, bukan membangun ibu kota, bukan membangun gedung yang megah, tetapi membangun peradaban yang terdiri dari masyarakat yang madani. Dan sampai hari ini kita bisa, kalau ke Madinah kita bisa melihat kota yang begitu tertata rapi dan di masa itu peradaban yang luar biasa. Bahkan kita kenal dengan konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, itu adalah salah satu konstitusi tertulis pertama kali di dunia, di mana semua negara waktu itu belum ada konstitusi yang tertulis. Dan itu bisa hidup berdampingan, bahkan madani, bahkan toleran dan seterusnya. Itulah cerminan masyarakat yang diatur dengan syariat Islam. Dan itu bukan hanya terjadi di masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Toleransi, contoh kehidupan masyarakat yang baik dengan sosial yang bagus, itu ternyata dilanjutkan oleh para khalifah setelah Rasulullah SAW, yaitu khalifah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka melanjutkan kehidupan di Madinah, bahkan memperluas kekuasaan negeri Madinah, memperluas pengaruh Islam di berbagai penjuru Jazirah Arab, bahkan sampai ke Eropa. Dan kala itu Eropa masih gelap gulita, Islam sudah bersinar dengan aturan yang tertib, mengajari peradaban yang mulia, damai, dan mungkin hari ini baru dikenal dengan istilah toleran, dan agama yang sangat toleran, agama yang sangat menghargai pluralitas. Tapi Islam tidak mengajarkan pluralisme. Islam mengajarkan pluralitas, menghargai perbedaan, menghargai agama lain, menghargai ibadah agama lain, bahkan dijaga, dihormati. Menyakiti satu agama lain, satu orang, berarti sama dengan menyakiti Nabi. Kalau menyakiti Nabi berarti sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep Islam dalam konteks berkehidupan yang toleran dalam konteks kemasyarakatan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah berikan kesehatan, berikan rezeki yang baru kepada kita semua, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.